Ya. Jadi kalau misalkan kita sholat berjamaahnya hanya sholat subuh saja, kemudian sholat zuhur, sholat asarnya itu sholat di rumah, tidak berjamaah, kemudian sholat maghribnya dan isya'nya di rumah, ini bukan orang yang istiqomah dalam beragama. Ini tidak dikatakan sebagai orang istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan tema bertakwalah dimanapun kau berada. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini terdapat dua hal yang harus kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mengetahui dan mengamalkannya. Maka yang pertama adalah di dalam beribadah kita harus munculkan di dalam diri kita ibadatun mahabbah wa tama'. Ibadah
dengan rasa kecintaan kita kepada Allah dan tamak, rasa tidak puas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan ibadah ini seperti yang telah dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seperti engkau melihat Allah. Ini tingkatan yang pertama. Kalau kita nggak bisa mencapai tingkatan yang pertama, yaitu beribadah dengan menghadirkan rasa kecintaan, kemudian menghadirkan rasa tamak, merasa kurang dalam beribadah, maka martabat yang kedua adalah ibadah rahbah wa khauf. Itu ibadah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti sabda Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, fa illam takun tarahu fa innallaha yarak. Maka kalau kita tidak bisa merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin dengan ketakutan kita, dengan kecemasan kita, kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan apa? Melihat kita, memantau kita 24 jam. Ini martabat yang kedua. Maka Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabiul jalil Abu Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, Rasul yang mulia bersabda, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kau berada, dan iringilah perbuatan dosa maksiat yang selama ini kita lakukan, yang tidak ada rasa malu kita di hadapan Allah, dengan perbuatan baik. Maka niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan dosa yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kemudian yang ketiga, berakhlaklah kepada manusia dengan sebaik-baik akhlak. Maka para ulama rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis yang mulia ini terdapat 3 pelajaran yang harus kita ketahui, yang harus kita amalkan, yang harus kita ilmui. Maka pelajaran yang pertama, ittaqullah haitsu ma kunt. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringilah seluruh perbuatan buruk, perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan dosa yang kita lakukan. Pelajaran yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka pergaulilah, berakhlaklah kepada manusia dengan sebaik-baik akhlak yang terpuji.
Maka faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah taqwallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, terkadang kita jujur, kita merasa takut apabila kita berbuat dosa dan maksiat di hadapan manusia. Di hadapan manusia, maka kita bisa merasa takut, merasa malu, merasa segan ketika kita ingin melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi ketika kita di hadapan Allah, hanya diri kita yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali tidak ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah tahu, dan kita tidak malu dalam berbuat dosa. Dan ini sejatinya dikatakan oleh para ulama, ini bukan dikatakan sebagai takwa, dan tidak ada rasa takwa di dalam hatinya. Ya, dia belum menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Maka dia hanya takut kepada manusia, hanya malu kepada manusia ketika dia hendak berbuat dosa dan maksiat. Namun ketika dia sendiri, hanya Allah yang mengetahuinya, dia berbuat seenaknya dia. Berbuat dosa, istrinya sudah tidur terlelap, kemudian hanya handphone yang dipegang, apa yang dilihat olehnya? Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak merasa malu. Dia sudah merasa bahwasannya istrinya telah tidur. Dia merasa tidak ada yang melihatnya. Dia lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat dia, memantau dia, dan mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh dirinya. Dan ini bukan dikatakan sebagai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Maka dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, suatu ketika pernah bertanya salah seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kepada Rasul, an aksarin nas yudkhilu al-jannah, tentang kebanyakan manusia yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul yang mulia berpesan kepada beliau, ada dua ciri manusia yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga Allah. Ini antum harus ketahui di sini. Yang pertama, taqwallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi di awal sudah kita ketahui. Takutnya di sini sama ketika dia dalam keadaan bersama dengan kaum muslimin atau ketika dia sedang dalam keadaan sendiri. Ini tidak ada bedanya. Ini yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah. Maka perlu kita perhatikan jemaah. Takwa ini didapat dengan kesulitan,
kesukaran, bahkan kesedihan, kesabaran untuk mendapatkan meraih takwa Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mudah untuk mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas timbul pertanyaan bagi kita, bagaimanakah cara agar kita bisa menempuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa? Ini pertanyaan buat kita. Selama ini apakah kita sudah benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, atau kita hanya main-main saja? Maka para ulama telah menjelaskan cara, kunci, kiat sukses kita untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Maka kunci yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan istiqamah. Ini kunci yang pertama. Istiqamah dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan dalam firman-Nya, Quran surat Fussilat ayat 30, Allah taala berfirman, "Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang dari jalan yang benar, yaitu jalannya siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini dikatakan istiqamah. Jadi selama kita berjalan lurus di atas jalannya para sahabat dalam beragama dan tidak berbelok menyimpang dari jalan yang telah ditentukan oleh para sahabat, maka kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Tsumma istaqamu, kata Allah. Kemudian dia istiqamah di atas agama Allah, di atas sunnah Rasul dan para sahabat. Kemudian apa kata janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat Allah senantiasa turun pada mereka. Orang-orang istiqamah. Seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, orang-orang istiqamah, yaitu berupa surga yang dinanti atas mereka. Ini kunci yang pertama untuk meraih sukses. Maka tidak akan mungkin kita jamaah beribadah untuk meraih takwa, apa yang Allah perintahkan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sholat 5 waktu, kemudian sholat berjamaah, tidak akan mungkin kalau tidak ada istiqomah dalam diri kita. Tidak akan mungkin kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita sholat berjamaahnya hanya sholat subuh saja, kemudian sholat zuhur, sholat asarnya itu sholat di rumah, tidak berjamaah, kemudian sholat maghribnya dan isya'nya di rumah,
Ini bukan orang yang istiqomah dalam beragama. Ini tidak dikatakan sebagai orang istiqomah. Karena orang istiqomah adalah orang-orang yang berada di atas agama Allah, aturan apa yang Allah aturkan atas mereka, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka janji Allah bagi orang-orang istiqomah, berpegang teguh di atas tali agama Allah dan sunnah Rasulnya, maka Allah menjanjikan surga bagi mereka. Dan Allah menjadikan mereka sebagai predikat orang-orang yang bertakwa. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua dijelaskan oleh para ulama, agar kita meraih predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita apa? Mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, ikhwan, demi Allah, seseorang tidak akan mungkin bangun di malam hari untuk melaksanakan salat qiyamul lail, salat malam, kalau tidak ada sungguh-sungguh dalam hatinya. Enggak akan mungkin. Seseorang tidak akan mungkin dia membiasakan dirinya untuk membaca Al-Quran setelah sholat subuh 1 halaman kalau tidak ada sungguh-sungguh dalam dirinya. Seseorang tidak akan mungkin dia membiasakan dirinya untuk bersedekah kalau tidak ada sungguh-sungguh dalam dirinya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan janjikan mereka naik derajatnya bersama dengan siapa? Orang-orang muhsinin, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Allah taala berfirman, "Walladzina jahadu fina," kata Allah, "lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam beramal, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan memberikan petunjuk jalan yang benar. Wa annallaha, dan Allah Subhanahu wa taala lama'al muhsinin, Allah bersama dengan orang-orang muhsin. Jadi orang-orang muhsinin bagaimana di sini? Lebih mulia derajatnya daripada orang-orang bertakwa di sini. Itu bisa bayangkan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia bersama dengan orang-orang muhsinin. Jadi tidak mudah jemaah untuk meraih predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mudah. Istiqomah, kemudian sungguh-sungguh. Apa bisa kita bersungguh-sungguh? Ya. Apa bisa kita istiqomah setiap hari kita salat malam dalam keadaan kita lelah, dalam keadaan kita tidak lelah? Apa bisa kita mendawamkan, merutinkan kita membaca Al-Quran setiap ba'da salat subuh? Membiasakan seperti kita biasa untuk tadarus Al-Quran ketika di bulan Ramadan, salat malam, sedekah, bisa kita. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang ketiga dijelaskan oleh para ulama, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan istiqamah,
untuk mendapatkan kesungguh-sungguhan dalam diri kita, maka hendaklah kita berdoa, memohon bimbingan, inayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah di atas agama Allah dan dimudahkan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang herannya kita pengen surga, Allah Subhanahu wa taala pengen kita masuk surga. Tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi untuk meraih surga Allah kita santai-santai. Kalau ditanya, sholat malam enggak antum? Kita jawab enggak. Enggak pernah sholat malam kecuali di bulan Ramadan. Puasa sunnah enggak antum? Enggak pernah. Puasa sunnah kecuali puasa 6 hari di bulan Syawal. Sholat sunnah enggak antum? Enggak pernah. Enggak pernah sholat sunnah. Sholat malam enggak antum? Tidak pernah. Kecuali di bulan Ramadan saja. Maka bagaimana kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kalau kerjaan kita itu santai-santai saja, hanya mengandalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan lebih mirisnya, selama kita beribadah kepada Allah, kita jarang, bahkan enggak pernah memohon, berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah kepada Allah. Ini enggak pernah kita. Jujur sama hati kita. Apakah selama ini kita pernah berdoa yang dimana Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam tidak pernah lepas dari doa ini? Dalam satu hari beliau pasti berdoa dengan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Rabb yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Rabb yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Pernah gak kita jujur? Kemarin pernah gak kita satu hari kemarin berdoa kepada Allah dengan doa ini? Kita merasa hebat, merasa bangga kita bisa sholat berjamaah, membaca Al-Quran, tapi kita gak pernah kita berdoa, lupa untuk memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita. Maka jamaah, wallahi jamaah, kita dimudahkan dalam beribadah ini semua atas bimbingan Allah. Bukan karena kehebatan kita dalam beribadah, enggak. Enggak ada apa-apanya kita ini. Maka mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inayah, bimbingan agar kita dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang ketiga. Kemudian kunci yang keempat dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, kalau kita dimudahkan oleh Allah dalam beribadah, dalam melakukan ritual, amalan-amalan ibadah sunnah, maka jangan kita sombong di sini. Iya. Jangan kita merasa kita lebih banyak amalannya dibanding yang lainnya. Kita bisa sholat malam 11 rakaat setiap harinya. Kita bisa puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud. Dan kita meremehkan orang-orang yang tidak pernah sholat malam, tidak pernah puasa sunnah. Kita remehkan. Kita remehkan orang-orang yang tidak pernah tadarus Al-Quran,
Tidak pernah sedekah. Dan ini termasuk apa? Ini amalan sombong, ikhwan. Apa kata Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud sombong itu adalah apa? Bukan berarti orang pakaiannya bagus, sendalnya bagus, bukan. Yang dikatakan sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini dikatakan sombong ini. Merasa amalannya sudah banyak, merasa sudah benar dan sebagainya. Maka ini di hadapan Allah ini tidak ada apa-apanya. Percuma dia. Ya. Dalam melakukan ibadah tersebut. Taib. Maka peganglah erat-erat 4 kunci tersebut dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama istiqamah. Tidak akan mungkin kita dalam beribadah dalam sungguh-sungguh kecuali pasti ada istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kecuali bimbingan, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa. Dan hendaklah kita menjauhi segala yang menghancurkan amal ibadah kita karena kesombongan yang kita lakukan selama ini. Ini 4 kunci dalam meraih kunci sukses takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud dengan takwa al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa adalah ittaqu ma harramallahu alaihim, yaitu orang-orang yang takut ketika dia ingin melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka dia tidak melakukan perbuatan diharamkan oleh Allah. Wa addau mafturidu alaihim, dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini dikatakan takwa. Ini yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga Allah adalah husnul khuluq, kata Rasul. Apa itu husnul khuluq? Berakhlak mulia, terpuji kepada semua manusia, bukan kepada muslim saja, baik dia muslim, mukmin, kafir, semuanya sama. Berakhlak terpuji. Ini yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi pada Rasulullah, "Wahai Rasul, siapakah orang yang paling banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul menjawab, ada 2 ciri manusia yang banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah. Ciri yang pertama adalah al-fammu, lisan, mulut ini. Ghibah sudah menjadi hal yang biasa bagi kita. Kalau kita ngobrol, ngumpul, itu enggak lepas daripada ghibah. Kemudian adu domba, enggak lepas daripada itu. Dusta, ini enggak lepas dari perbuatan dusta. Padahal telah kita ketahui, sebagian para ulama mengatakan dusta termasuk kategori dosa besar, ikhwan. Dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang memasukkan orang ke dalam neraka Allah tanpa disadari. Kemudian dia berbohong untuk membuat orang tertawa. Maka ini adalah
ancaman bagi mereka dimasukkan ke dalam neraka wail. Menzalimi orang dengan lisannya dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang banyak masukkan orang ke dalam neraka Allah adalah al-farju, kemaluan. Ini banyak. Sebagian dari kalangan kita kaum muslimin masih suka saja apa? Melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga kemaluannya. Ini dua hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua dijelaskan oleh para ulama. Faedah yang kedua adalah وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Dan iringilah perbuatan buruk, perbuatan dosa yang kita lakukan dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik akan menghapus seluruh perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah yang dimaksud dalam hadis ini dosa besar dapat diampuni dengan dosa, dengan perbuatan baik, amalan-amalan kebaikan, atau hanya dosa kecil saja? Pendapat yang pertama, mereka mengatakan seluruh dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, dapat diampuni dengan amalan perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Maka mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Hud ayat 114, Allah Ta'ala berfirman, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik dapat menghapus seluruh perbuatan buruk yang kita lakukan. Ini secara umum dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini perbuatan buruk, yaitu dosa kecil. Adapun dosa besar maka tidak bisa dihapuskan kecuali dengan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubatan nasuha. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau menyimpulkan, menggabungkan dua pendapat tersebut dengan mengatakan sebaik-baik amal kebaikan, sebaik-baik amal soleh adalah apa? Taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menghapus seluruh dosa yang kita lakukan. Digabung oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dua pendapat tersebut. Sebagaimana sabda Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bahwasannya beliau bersabda, As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratin lima bainahunna majtanabatil al-kabair. Antara salat 5 waktu dengan yang lainnya, kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya, maka akan menghapus seluruh dosa-dosa yang kita lakukan selama dia meninggalkan perbuatan dosa besar di sini. Maka yang dimaksud dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus perbuatan dosa kecil dengan perbuatan amalan kebaikan yang kita lakukan. Timbul pertanyaan bagi kita,
apa bedanya perbuatan dosa kecil dengan perbuatan dosa besar? Bagaimana kita membedakannya? Bagaimana cara kita membedakan antara ini dosa besar dan ini dosa kecil yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan, yang dimaksud dengan dosa besar adalah kullu dzambin aw ma'siyatin, segala macam bentuk dosa dan maksiat, tawa'adallahu sahibahu, yang Allah janjikan bagi pelakunya an-nar, neraka jahanam. Ini dosa besar pasti ini. Jadi setiap dosa dan maksiat yang Allah janjikan bagi pelakunya neraka jahanam, maka ini masuk kategori dosa besar dan dia harus wajib bertaubat. Berzina, meminum alkohol, berjudi, kemudian riba, memakan harta anak yatim, dan yang lainnya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam bagi mereka apa? Neraka jahanam, dan ini pasti dosa besar. Maka selain daripada itu, jika Allah tidak mengancam bagi mereka neraka jahanam, maka ini masuk kategori dosa kecil. Baik. Faedah yang ketiga yang telah dijelaskan oleh para ulama, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Maka berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan berakhlak mulia termasuk bagian dari takwa. Jadi jangan kita berharap, jangan kita bermimpi jamaah, kalau akhlak kita jeblok, akhlak kita nol di hadapan orang lain, di hadapan tetangga kita, maka ini bukan sebagai orang yang bertakwa. Karena takwa Allah selalu digandingkan dengan apa? Akhlak terpuji. Takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan akhlak yang mulia terpuji. Karena sejatinya akhlak disebutkan secara tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin menunjukkan pentingnya akhlak yang mulia. Sebab banyak yang menyangka dari kaum muslimin, kata beliau, bahwa takwa hanya menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama manusia. Jadi banyak di antara kita ini, orang yang sudah ngaji, orang yang sudah belajar agama kemana-mana, tapi akhlaknya bagaimana? Jelek, buruk kepada tetangganya. Ketika tetangganya dalam keadaan sulit, susah, dia menutup matanya untuk tidak membantunya. Ataupun yang lainnya. Dan lebih parahnya lagi, ya, ketika benar-benar saudaranya ini minta bantuan, dia merasa dengan mengatakan, wah ini orang ini enggak satu pengajian dengan saya. Pilih-pilih dia ketika ingin menolong saudara sesama muslim. Ini tidak satu pengajian dengan ustadz saya. Ini terbukti. Apakah ini yang diajarkan oleh para sahabat, yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia alaihissalam? Memilih dan memilah ketika hendak menolong kaum muslimin. Dan ini tidak dikatakan sebagai
husnul khuluq, walaupun dia berilmu. Walaupun dia banyak ilmunya, tapi akhlaknya nol. Tidak terpuji di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Karena sejatinya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang beriman yang sempurna keimanannya, kata Rasul, adalah orang-orang yang akhlaknya baik kepada manusia, seluruh manusia. Di sini dikatakan seluruh manusia, bukan kepada orang-orang tertentu saja, tapi seluruh manusia. Lebih parahnya, lebih hebatnya, ada sebagian dari kita yang mereka berakhlaknya terpuji, akhlaknya baik, santun, ramah, senyum kepada orang lain. Senyum dia, ramah, santun dia, sama orang lain dia santun, senyum, nggak pernah marah. Tapi ketika dia pulang ke rumah, bertemu dengan istri dan anak-anaknya, akhlaknya berubah. Berubah seketika dia menjadi apa? Harimau yang menyeramkan bagi keluarganya. Marah, emosi, memukul, dan sebagainya. Dan ini tidak dikatakan sebagai akhlak yang terpuji. Tidak dikatakan sebagai husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dia berakhlak hanya kepada orang yang di luar sana. Tapi ketika sama keluarganya dia akhlaknya buruk, akhlaknya nol. Bukankah orang yang paling mengetahui buruk sifat kita ini siapa? Keluarga kita, bukan orang lain, ikhwan. Maka kita jangan merasa kita akhlaknya terpuji baik kalau sama keluarga kita ini akhlaknya jeblok, nol. Suka marah, emosi, suka mukul, menzalimi istri, menzalimi anak-anak kita. Jangan merasa kita akhlak kita terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa? Kita bisa menahan emosi kita, bisa menahan amarah kita sama istri kita. Tapi kita tidak bisa menahan emosi amarah sama anak-anak kita. Terkadang kita bisa menahan emosi sama anak-anak kita, tapi kita tidak bisa menahan emosi sama istri kita. Jujur kita. Kita bisa tidak marah sama istri kita, tapi marah sama anak-anak kita. Kita tidak bisa marah sama anak-anak kita, tapi kita luapkan emosi kemarahan kita kepada istri kita. Dan ini bukan dikatakan sebagai akhlak yang terpuji. Bukankah Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, khairukum li ahli, kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada siapa? Keluarga kalian, bukan kepada orang lain. Rasul memerintahkan kalau mau jadi orang yang paling baik adalah orang yang paling baik pertama kali pada keluarganya. Wa ana khairun li ahli, kata Rasul, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ini dikatakan sempurna imannya, takwa Allah dan husnul khuluq, takut kepada Allah dan akhlak yang terpuji mulia, memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan jamaah, wallahi surga itu mahal jamaah. Kalau seandainya surga itu murah, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal pasti masuk surga Allah. Surga itu didapat dengan cara mahal. Takut kepada Allah dan berakhlak mulia kepada semua manusia, baik kepada keluarga kita lebih utama dan kepada orang lain. Dan terakhir, nasihat wasiat Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia terpuji adalah, beliau mengatakan,
Al-karam, ini yang pertama. Kalau ada dalam diri kita 3 hal ini yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu ramah kepada semua manusia, khususnya kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, maka ini dikatakan sebagai akhlak yang mulia. Bukan kepada orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang dimaksud dengan husnul khuluq, yang kedua adalah al-badlatu, dermawan. Enggak pelit dia, enggak kikir, enggak koret. Rajin sedekah dia. Ini dikatakan sebagai akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, yang ketiga ini, yang sulit bagi kita untuk menghindarinya adalah apa? Al-ihtimal, dan menahan emosi amarah kepada orang lain, ini sulit bagi kita. Maka jangan kita merasa takwa kita, jangan kita merasa akhlak kita sudah baik kalau kita tidak bisa menahan emosi amarah kepada orang lain, wabil khusus kepada siapa? Istri dan anak-anak kita. Ini lebih utama. Jangan kita bermimpi untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ada rasa takut kepada Allah dan tidak ada akhlak yang mulia terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan orang-orang yang berakhlak terpuji mulia kepada semua orang, wabil khusus kepada istri dan anak-anak kita. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan pertemuan ini. Jika ada pertanyaan silakan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fiikum. Ya, terima kasih Pak Ustadz Yusuf Surya. Mungkin dari paparan tadi ya menyangkut masalah bertakwalah dimanapun kita berada atau kau berada. Ya, tadi ada kiat-kiatnya juga ya, istiqomah, kemudian bersungguh-sungguh dalam bimbingan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Kalau dari apa yang sudah disampaikan perihal bertakwalah kita ya, manapun kita berada. Silakan. Budi, enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahannya untuk tadi mungkin tambahan lebih bertakwa di mana saja itu, bagaimana kita mengenal Allah lebih baik. Mungkin itu juga menjadi motivasi untuk kita lebih bertakwa di mana. Kira itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi tambahan ya dari ikhwan kita untuk menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang intinya adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya. Jadi tidak akan mungkin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenal Rabb kita dengan sebaik-baiknya. Taib ya. Maka bagaimanakah cara kita untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya? Itu dengan cara apa? Dengan cara belajar kita, ikhwan. Mengenal Allah dengan cara belajar kita. Belajar agama yang benar. Kemudian mengamalkan agama yang kita ketahui selama ini. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan apa? 2 keuntungan. Lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Bagi mereka apa? Ampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Ini. Jadi kalau misalkan kita beriman dan beramal soleh, maka Allah akan berikan kita apa? 2. Ampunan Allah dan
pahala yang sangat besar sekali. Dengan apa caranya? Dengan belajar kita. Menuntut ilmu, ya, menghadiri majlis ilmi. Kemudian setelah itu, nggak cukup kita belajar saja kalau kita tidak amalkan ilmu kita. Itu cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Imam Muhammad At-Tamimi, ma'rifatullah, mengenal Allah itu dengan cara apa? Dengan cara mengenal agama Allah yang baik dan benar. Seperti itu. Ya, dengan cara menghadiri majlis ilmi, kemudian mengamalkan ilmu yang kita dapati selama ini. Baik. Allah taala ala wa alam, barakallahu fiikum. Semoga memberikan taufik kepada kita. Silakan kalau jika ada lagi yang bertanya. Tambah lagi Pak Ustaz, tadi kalau dengan sifat-sifat Allah kita juga harus mengenal juga untuk ma'rifat Allah juga, itu bagian juga Pak Ustaz. Baik, ya, kemungkinan mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitabnya Fiqh Asma' was Sifat. Fikih Asma' was Sifat. Di situ kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Kemudian kita bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan Ar-Razzaq. Rabb yang maha memberikan rizki. Kalau kita sudah memahami Allah adalah Ar-Razzaq, maka apa harus yang kita ketahui? Jangan kita minta sama makhluk. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Ghaffar, Allah punya nama dan sifat yang maha pengampun. Maka segala dosa dan maksiat yang kita lakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil, pasti akan diampuni dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, yaitu dengan diantara dengan memahami atau mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada mungkin cukupkan Pak Ustaz. Nah, ditutup saya. Silakan. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan memberikan pahala yang sangat besar sekali kepada ikhwan kita, saudara-saudara kita yang telah meluangkan waktu dan hartanya untuk membantu saudara kita sama muslim ya, yang tertimpa bencana di Cianjur ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, melindungi mereka dan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Dan tidak lepas dari kita mengajak seluruh kaum muslimin agar apa? Agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bencana kecuali apa? Kecuali di dalamnya manusia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nasihat para ulama, di mana manusia itu tempat terjadi bencana, maka disitulah manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi hamba yang bertakwa dan menjadikan hambanya yang husnul khuluq, akhlak mulia terpuji kepada semua manusia. Kita tutup pertemuan kali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.